Lalu benarkah motif pembunuhan suami yang tega membacok istrinya hanya karena tidak terima ditegur? Kita sudah terhubung dengan AKBP Yana Supriyatna, Kapolres Kepahyang. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak Astrid. Baik, Pak Yana, sejauh ini dari pemeriksaan polisi, benarkah motif pembunuhan ini hanya karena tidak terima ditegur istri karena merokok di dalam rumah atau ada motif lainnya? Baik, terima kasih Mbak Astrid. Jadi dari hasil penyidikan dan pengembangan di lapangan, kami juga menyampaikan bahwa untuk motif kejadian tersebut awalnya memang ada kecemburuan dari pelaku terhadap korban, sehingga korban memaksa untuk pelaku memaksa kepada korban untuk mengambil HP, namun HP tersebut tidak dikasih oleh korban, sehingga terjadi keributan, dan si korban juga meminta bahwa si pelaku mau diceraikan, sehingga terjadi emosi dan pelaku melakukan penganiayaan terhadap istri. Demikian. Baik, Pak Yana, mohon maaf dengan Stefani di studio. Pak Yana, tadi Anda sebutkan artinya motifnya ini bukan murni hanya karena ditegur, tapi karena cemburu dan ada motif lainnya yang tadi Anda sebutkan dan Anda jelaskan. Dari pemeriksaan saksi-saksi, tetangga, apakah memang antara pelaku dan korban ini sudah sering bertengkar sebelumnya? Menurut dari keterangan saksi-saksi sekitar, memang sampai saat ini belum terdengar adanya keributan antara suami istri tersebut. Jadi dari hasil pengembangan memang awal di lapangan bahwa kejadian tersebut disulut oleh emosi karena merokok di kamar. Namun setelah hasil dari penyidikan dan penemuan di lapangan, ternyata ada modus si suami tersebut cemburu terhadap korban. Sudah berapa lama pelaku dan korban menikah? Dari hasil keterangan, pelaku dan korban sudah sekitar 13 tahun berumah tangga. Disebutkan juga pelaku sempat berupaya bunuh diri, Pak, pada saat ditangkap. Seperti apa, Pak, jelasnya? Betul, jadi pada saat si pelaku sudah melakukan penganiayaan, dan pelaku juga berupaya untuk minum racun dan berupaya untuk melukai dirinya sendiri. Upaya bunuh diri ini dari pemeriksaan pelaku, apakah karena penyesalan atau karena rasa takut akan ditangkap, Pak Kapolres? Jadi untuk informasi atau pernyataan dari pelaku tersebut juga belum disampaikan secara gamblang, karena pelaku juga masih dalam observasi di Rumah Sakit RSUD Kepahyang, dan sementara ini masih tetap dilaksanakan penyidikan dan untuk penjagaan terhadap si pelaku tersebut. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan, Pak Yana? Betul Mbak. Jadi yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam pengawasan dari pihak kepolisian, khususnya di Polres Kepahyang. Baik, jadi sampai saat ini tersangka masih dirawat di rumah sakit namun dalam pengawasan polisi. Apa pasal yang dijeratkan kepada pelaku, Pak? Jadi untuk pasal yang dijeratkan kepada pelaku, kami menerapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 nomor 23 tahun 2004. Bukan dengan pasal pembunuhan berencana ya, Pak ya? Ya belum, jadi untuk sementara kami juga masih dalam penyidikan. Mungkin perkembangan lebih lanjutnya bisa saja ke perencanaan. Baik, kami tunggu kelanjutan dari kasus ini karena pelaku pun saat ini masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih AKBP Yana Supriyatna, Kapolres Kepahyang sudah bergabung di Berita Satu Sore.